Presiden Prabowo Subianto merombak sejumlah pejabat kementerian di Kabinet Merah Putih. 5 menteri di Kabinet Merah Putih dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto, diantaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Ari, dan juga Menko Polhukam Budi Gunawan. Apakah pencopotan menteri tersebut murni atas kinerja yang kurang baik atau ada kepentingan politik tertentu, walaupun pergantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden? Untuk membahasnya sudah bersama kami pengamat politik Kedai Kopi Henry Satrio. Selamat malam Mas Hensat, apa kabar? Selamat malam, Mas Fik. Mas Hensat, apa tanggapan dari 5 pos menteri yang direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini? Ya, ada beberapa menteri memang nampaknya dicopot akibat peristiwa 24-28 Agustus ya, pada saat ada demonstrasi yang besar sekali di beberapa daerah di Indonesia. Menurut saya Menko Polhukam dicopot karena itu tuh. Karena ada beberapa hal yang menurut saya memang dia kecolongan. Lantas kemudian ada pertanyaan kan bagaimana dengan PDI Perjuangan, mengingat kabarnya proksi PDI Perjuangan di kabinet ada di wajah Budi Gunawan. Tapi kalau menurut saya sih itu tidak ada kaitannya karena lagi-lagi prerogatif Presiden, dan nampaknya Presiden sudah melakukan evaluasi yang besar terhadap kinerja dari Pak Budi Gunawan. Mungkin Pak Budi Gunawan akan mendapatkan tempat baru di pemerintahan Pak Prabowo. Kemudian selanjutnya pergantian Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan ini kan sudah lama sekali diperbincangkan bahwa akan ada pergantian kementerian atau pemimpin dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan diganti mungkin karena beberapa hal, terutama kaitannya dengan fiskal kita yang tidak selalu sehat, sehingga hanya mengandalkan pungutan dan hutang saja. Purbaya, walaupun namanya tidak sekinclong Profesor Bambang Brojonegoro atau Khatib Basri, bahkan Sri Mulyani, tapi merupakan orang yang memang sudah lama berkecimpung di dunia finansial atau dunia keuangan di Indonesia. Setahu saya dan seingat saya, Mas Purbaya ini merupakan orang dekat juga dengan Pak Prabowo, dan di beberapa kesempatan terakhir pada saat Pak Prabowo membacakan nota APBN itu CNN juga pasti punya tuh klipnya pada saat Pak Prabowo menyalami beberapa kepala lembaga, karena Purbaya juga kepala LPS saat itu sempat ada kode-kode dari Pak Prabowo untuk bicara empat mata. Dia bilang, oh ya kita bicara empat mata ya. Nah itu tertangkap kamera jelas sekali. Nah sebetulnya yang mengagetkan adalah digantinya Menpora ya. Karena atau menurut saya yang paling dekat analisanya adalah juga akibat dari peristiwa 28 Agustus, karena dianggap tidak mampu berkomunikasi secara optimal dengan para pemuda, elemen-elemen pemuda yang ada di Indonesia. Sementara Karding diganti mungkin juga karena dua hal kontroversi dia. Yang pertama adalah meminta remaja atau pemuda Indonesia mencari kerja di luar negeri, padahal sebelumnya ada tagar kabur aja dulu yang langsung dikritisi oleh pemerintah. Kemudian kedua, mungkin beredarnya foto bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang bermain mahjong atau domino dengan salah satu pengusaha kehutanan ya. Nah, Budi Aristiadi juga merupakan hal yang mengejutkan juga menurut saya, karena dia baru saja dipercaya oleh Pak Prabowo mengurus flagship program Pak Prabowo, yaitu Koperasi Merah Putih. Walaupun secara politik kecil kemungkinannya bila sebuah program flagship dari seorang presiden itu dikerjakan oleh orang yang tidak dalam lingkaran presiden, maka diangkatnya Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi sangat tidak mengejutkan, karena Ferry adalah kader Gerindra. Jadi flagship programnya Pak Prabowo itu akan diurus oleh kader Gerindra secara langsung. Ya. Nah kalau tentang kementerian atau Menteri Haji dan Umroh kan itu hanya menjalankan amanat undang-undang saja. Nah yang jadi pertanyaan publik saat ini, kapan pengganti Menko Polhukam atau Menko Polhukam baru yang saat ini dijabat rangkap oleh Pak Safri Samsudin itu segera diumumkan. Demikian pula
Menteri Pemuda dan Olahraga. Ada santer mengatakan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga tidak lagi menjadi milik Partai Golkar karena perwakilan Partai Golkar sudah menjabat sebagai Menteri P2MI gitu ya, sehingga mungkin Menpora akan dijabat sosok di luar Partai Golkar, bisa jadi Partai Gerindra atau profesional lainnya. Bahkan ada desas-desus yang mengatakan sangat mungkin Wakil Menteri Menpora saat ini Taufik Hidayat yang akan menempati posisi Menpora. Jadi memang apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo hari ini memang sesuai dengan gayanya dia tuh. Pak Prabowo tuh kalau mau reshuffle ya jangan digembar-gemborkan oleh media gitu. Kalau tidak digembar-gemborkan media malah kejadian seperti sore ini. Tapi ini tidak jauh dari pakem kecintaan Pak Prabowo, yaitu angka 8. Oke, oke. Bang Hensat, dari 5 menteri yang dicopot ada 3, di antaranya Sri Mulyani, ada Budi Gunawan dan juga Menteri Koperasi yang disebut-sebut dekat hubungannya dengan Presiden ke-7 Jokowi. Apa komentar Anda, Bang Hensat? Ya, 4 menteri era Jokowi diganti ya. Pak Budi Gunawan, kemudian Budi Ari, Sri Mulyani, dan Dito Aryo Tejo. Ya, ini mungkin ingin membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa Pak Prabowo memang sejak dahulu independen dan memang mengangkat menteri-menteri dari era Pak Jokowi memang karena kebutuhannya. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa wah Pak Jokowi dan Pak Prabowo renggang. Nah, ini kalau menurut saya kata renggang itu kurang tepat digunakan ya. Kenapa? Karena anaknya Pak Jokowi kan masih menjadi wapresnya Pak Prabowo, sorry Mas Gibran. Jadi selama Mas Gibran masih jadi wapresnya Pak Prabowo, saya rasa tidak ada alasan kita mengatakan bahwa hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi renggang. Ya. Bang Hensat, Sri Mulyani diganti Purbayayudi. Kita tahu sepak terjang Sri Mulyani ini saat menjabat Menteri Keuangan dari kabinet ke kabinet ya. Sri Mulyani dalam sejarahnya ini pernah mengundurkan diri waktu kabinet SBY. Pak SBY. SBY begitu ya. Salah satunya dia tidak suka dengan kebijakan-kebijakan Presiden SBY kala itu. Jadi tekanan politiknya begitu besar. Nah, kalau dilihat dari reshuffle yang hari ini terlihat Sri Mulyani, apakah Anda melihat ada tekanan politik yang besar yang dirasakan oleh seorang Sri Mulyani akibat kejadian kemarin yang rumahnya dijarah tapi tidak dijaga oleh aparat atau seperti apa? Atau malah sebenarnya memang Sri Mulyani merasa bahwa sudah waktunya saya tidak menjabat Menteri Keuangan lagi karena sudah cukup lama mengurusi finansial di Indonesia. Bagaimana Anda melihat hal ini, Bang Hensat? Ya, saya rasa sulit sekali kita melepaskan pergantian Sri Mulyani ini dengan rumah beliau yang dijarah ya. Apapun itu, beliau adalah menteri, pejabat negara, pasti telak sekali pukulannya pada saat dia harus menerima kenyataan rumahnya dijarah oleh para pendemo. Dan sudah jadi rahasia umum bahwa beliau sempat mengajukan pengunduran diri kepada Pak Prabowo, tapi inilah bijaknya seorang Prabowo, dia tunggu dulu hingga isu ini lebih dingin, lebih adem, baru kemudian melakukan pergantian. Nah saat ini karena ini adalah sektor yang sangat sensitif, maka kita akan lihat bagaimana respon pasar nantinya setelah Pak Purbaya menggantikan Ibu Sri Mulyani ya. Ini memang sebuah hal yang luar biasa, walaupun di kalangan masyarakat atau di minimal di kalangan akademisi, pengamat sudah bisa melihat bahwa salah satu calon kuat pengganti Sri Mulyani adalah Purbaya Sadewa. Jadi selain pasar yang mesti kita lihat, yang kita tunggu adalah bagaimana dobrakan dan terobosan dari seorang Purbaya. Karena seperti tadi saya katakan, biasanya kalau fiskal sebuah negara morat-marit, biasanya yang menjadi solusi sebuah negara hanya dua tuh, kalau nggak utang, pungutan. Nah, hutang kan sudah diambil banyak oleh Pak Jokowi, jadi nampaknya kalaupun berhutang tidak akan terlalu besar lagi didapat. Tapi kalau pungutan itu rakyat sudah marah. Kemarin gelombang Pati, kemudian gelombang Jombang, Cirebon kalau saya tidak salah, ditambah lagi kemarin gelombang kekecewaan 17+8.
itu menyebabkan tidak banyak lagi ruang fiskal dari pungutan yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Padahal efisiensi sudah diumumkan oleh Pak Prabowo. Bahkan pada saat pembacaan nota APBN lalu, itu Pak Prabowo mengatakan akan memotong sekitar 200 atau 250 triliun transfer ke daerah. Jadi artinya memang eh, kabupaten kota di Indonesia membutuhkan para bupati dan wali kota yang kreatif. Nah, ditambah lagi harusnya bagaimana kebijakan pemerintah pusat. Maka itu tadi saya katakan kita lihat bagaimana terobosan-terobosan yang dilakukan oleh seorang Purbaya Sadewa. Karena ini benar-benar fresh, belum pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan, maka ya kita tunggu semoga pasar dan pilihan Pak Prabowo benar-benar jitu saat ini. Karena lagi-lagi kalau kita kupas 17/8 tuntutan masyarakat kemarin, Vic, itu memang ujung-ujungnya adalah ekonomi, keuangan keluarga, perut rakyat. Jadi pada saat perut rakyat lapar ya begitu, sudah dipotong gaji DPR hingga 65 juta tetap saja dianggap kurang. Gitu ya. Nah ini dari menteri-menteri yang baru saja dilantik, saya rasa pusat perhatian kita ada di Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ya. Bang Hensat, Menko Polkam ini belum diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di tengah situasi politik dan keamanan saat ini di Indonesia, menurut Anda sosok seperti apa sih yang diperlukan untuk duduk sebagai Menko Polkam saat ini? Sudah beberapa kali Menko Polkam justru dijabat oleh sipil ya. Sebelumnya adalah Pak Mahfud MD. Jadi bisa saja kemudian Pak Prabowo meneruskan citra atau tradisi menteri-menteri Menko Polkam sebelumnya yang dijabat oleh sipil. Tadi kan sempat ada gunjang-ganjing pada saat Rosan Roslani juga hadir di istana ya. Sempat juga ada apakah Rosan akan mengisi salah satu posisi yang akan diganti, tapi nampaknya belum. Nah ini ada kemudian bisa menduga-duga kira-kira siapa yang akan diangkat. Ada yang mengatakan Pak Syafri Samsudin akan naik di level Menko karena memang beliau dekat dengan Pak Prabowo dan mengerti Pak Prabowo. Tadi saya sambil jalan, teman-teman UMKM kaki lima justru meresponnya lebih menarik lagi, Vic. Dia tanya, ini menteri-menteri baru ini akan retret juga nggak ke Magelang atau langsung kerja ya? Saya bilang ya nanti itu terserah lah. Gitu. Bang Hensat, apakah mungkin seorang Prabowo Subianto akan mengangkat Menteri Menko Polkam ini dari kalangan purnawirawan TNI misalnya, karena memang Prabowo ini memang sedikit karakternya agak militeris begitu. Tapi kalau kita berkaca pada kejadian 2 pekan lalu begitu ya, masyarakat Indonesia begitu tidak percaya dengan profesionalitas TNI, Polri dan kawan-kawan dan sejenisnya begitu. Apakah kemungkinan Menko Polkam ini tidak akan dijabat oleh seseorang yang pernah duduk dalam lembaga TNI? Anda melihatnya seperti apa, Bang? Dua-duanya mungkin ya, karena bisa jadi sebelumnya dijabat oleh Pak Budi Gunawan, sebelumnya adalah BIN, sebelumnya juga polisi, wakil Kapolri. Mungkin juga ada beberapa nama yang memang didesas-desuskan mengisi itu. Selain pejabat sipil, itu juga bisa datang dari pejabat kepolisian. Salah satunya adalah nama Kapolri Listio Sigit yang akan menempatkan itu. Tapi ya tetap saja kita tunggu karena nampaknya juga publik menantikan desas-desusnya macam-macam. Ada nama Pak Listio Sigit, ada nama Panglima TNI, ada nama-nama sipil yang lain gitu ya, yang memang dirasa pantas mengisi jabatan itu. Lagi-lagi Pak Prabowo pernah mengatakan ke kita semua bahwa nilai atau skor dari kinerja pemerintahannya itu hanya 6, maka kemudian dia berusaha untuk memperbaiki untuk menjadi 7, 8, 9. Dia caranya adalah dengan mengganti pemain. Itu minimal dalam sepak bola kita bisa lihat gitu ya, bila kesulitan menyerang dan terus-menerus diserang, maka ada pergantian pemain untuk memperbaiki permainannya. Kita tunggu saja sebagai rakyat. Memang yang paling strategis itu adalah Kementerian Keuangan karena itu ada kaitannya dengan perut rakyat gitu ya, dengan segala hormat gitu dengan yang lain. Tapi ya kita memang menunggu
apa Ya. kira-kira program-program dari seorang Purbaya Yudi Sadewa nantinya. Ya, siapapun pejabat yang akan dipilih untuk mengisi menteri yang kosong bisa bekerja dengan baik, bisa mencapai tujuan dengan baik. Iya Eh, kan ini masih ada beberapa yang kosong, Fik, sorry. ya, Kayak misalnya Wamenakar kosong jadinya, Wamen Koperasi juga kosong gitu ya. Jadi mhm. mungkin ada beberapa nanti yang akan dilakukan reshuffle lanjutan untuk mengisi itu, atau ya memang Pak Prabowo selalu punya opsi tidak mengisi posisi yang kosong itu. Oke, siap. Terima kasih banyak atas insight-nya, Bang Hensat. Terima kasih atas waktu Anda bergabung bersama kami. Kita lihat Sama-sama. kinerja yang sudah dilantik hari ini oleh Presiden Prabowo. Terima kasih. Selamat malam, Bang Hensat.